Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang indikator asam basa. Nah, di video ini juga akan diberikan percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah. Juga ada percobaan kimia hiburan dan pesan rahasia yang bisa kalian lakukan dengan konsep asam basa. Alias kita belajar sulap dengan konsep kimia. Jadi tonton sampai akhir video ini. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang konsep indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini adalah untuk mengidentifikasi maksudnya suatu zat itu bersifat asam atau basa. Dibagi menjadi dua, jadi ada yang alami dan ada yang buatan. Oke, sekarang kita bahas yang indikator alami terlebih dahulu. Jadi, yang termasuk indikator alami itu adalah ekstrak tumbuhan seperti dari bunga bisa, umbi-umbian juga bisa, kulit buah, atau daun-daun yang berwarna. Biasanya yang digunakan sebagai indikator alami ini adalah tumbuhan yang mempunyai warna mencolok. Contohnya ada kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, geranium, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, untuk mengetahui tumbuhan ini itu termasuk indikator alami atau bukan, kalian bisa membuatnya di rumah dengan cara membuat ekstrak dari tumbuhan tersebut. Misalnya dengan kunyit, kalian juga bisa memarut kunyit atau menumbuk kunyit dengan kasih air terlebih dahulu ya, kemudian diperes atau ambil aja ekstraknya. Nah, terus kamu teteskan di larutan yang kamu akan uji. Nanti kira-kira ada perbedaan enggak warnanya ketika diteteskan ke larutan asam dan basa. Kalau dia ada perbedaan warna, berarti dia bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, kita langsung saja ke contoh video percobaannya. Oke, ini adalah percobaan asam basa dengan indikator alami. Ini mereka menggunakan bunga sepatu ya, diisi dengan air, lalu ditunggu. Boleh kalian mengambil ekstraknya, bisa misalnya kalau dengan ini boleh dengan diparut, kemudian kasih air, lalu diperes. Cara sebenarnya kita adalah mengambil ekstrak dari biji. Kemudian diambil ekstrak tumbuhan tersebut. Setelah itu diteteskan ke larutan yang larutan asam, dan satunya ke larutan basa. Nah, ternyata ada terjadi perubahan warna. Oleh karena itu, kembang sepatu dikatakan sebagai indikator alami. Tapi kalau misalnya di larutan asam dan larutan basa tidak ada perbedaan warna ya, jadi tidak bisa digunakan sebagai indikator alami. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang indikator buatan. Ada beberapa ya. Ada kertas lakmus yang ada warna merah dan ada juga warna biru. Kemudian ada indikator universal, pH meter, dan larutan indikator. Mari kita kenali satu persatu. Oke, kita mulai dari kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. Mungkin di SMP kalian sudah pernah melakukan percobaan ini. Sangat sederhana sekali. Jadi kertas lakmus itu dicelupkan ke larutan yang akan diuji. Jadi kalau nih kertas lakmus merahnya berubah jadi biru dan kertas lakmus birunya tetap, berarti dia termasuk larutan basa. Sedangkan ketika kalian mencelupkan kertas lakmus merah itu menjadi tetap dan kertas lakmus birunya menjadi merah, berarti dia merupakan larutan asam. Tetapi ketika kalian mencelupkan keduanya pada satu larutan, dia tidak merubah warna kertas lakmus, berarti dia termasuk larutan yang bersifat netral. Kita langsung saja lihat percobaannya. Oke, ini kita akan melakukan percobaan di air soda.
Nah, yang selanjutnya ada indikator universal. Ini juga berupa kertas yang berbentuk strip ya. Jadi di strip itu ada warna-warnanya gitu. Nah, kemudian di kotak kemasan indikator ini dilengkapi dengan peta warna. Nah, caranya gimana? Nanti kertas indikator itu sama, hanya cukup dicelupkan ke larutan yang diuji. Kemudian ketika dia berubah warna, kamu tinggal cocokkan ke strip dengan peta warna pada kotak kemasan indikator. Jadi, hampir sama dengan kertas lakmus, tapi kertas lakmus itu hanya bisa mengetahui dia termasuk asam atau basa. Tidak bisa mengukur pH-nya, belum bisa ya. Hanya tahu, oh kalau asam berarti di bawah 7, kalau basa berarti di atas 7. Nah, sekarang indikator universal mulai lebih spesifik, dia bisa mengukur pH-nya. Hanya dia tidak bisa, misalnya kalau pH-nya 3, itu belum bisa. Jadi bisanya mungkin angka bulatnya. Jadi, gitu, sekarang kita coba lihat percobaan sederhananya ya. Warna yang hampir persis atau sampai persis ya di kotak kemasan larutan indikator tersebut. Oh, ternyata di sini adalah yang mendekati warnanya di pH 3, sehingga bisa disimpulkan bahwa pH air soda adalah 3. Namun kekurangannya adalah larutan indikator universal ini tidak bisa mengukur pH lebih akurat lagi, jadi hanya angka bulatnya saja. Nah, yang lebih akurat, kita bisa menggunakan pH meter. Jadi ini adalah alat yang lebih modern untuk mengukur pH lebih spesifik lagi. Caranya juga gampang, hanya cukup mencelupkan pH meter ini ke larutan yang diuji. Setelah itu nanti akan muncul angka di pH meter tersebut. Ini adalah cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dicelupkan ujung pH meternya pada air yang akan kita cek pH-nya sampai batas maksimal. Batasnya itu dapat dilihat ada garis atau beratan batas agar tidak merusak alat di pH meternya. Jangan sampai melebihi batas karena dapat menyebabkan alat rusak. Oke, selanjutnya ada larutan indikator. Ini juga sebagai identifikasi asam basa, tapi kita hanya mengetahui kisaran pH suatu larutan, jadi tidak seakurat menggunakan pH meter. Nah, gimana caranya? Cukup dengan meneteskan larutan indikator pada larutan yang diuji. Nah, setelah terjadi perubahan warna, baru kita bisa menghitung kisaran pH sesuai dengan range pH larutan indikator tersebut. Contohnya di sini ada phenolphthalein misalnya ya. Phenolphthalein dia kisaran pH-nya dari 8 sampai 9,6. Nah, jadi ketika kita meneteskan phenolphthalein ke suatu larutan yang diuji kemudian dia tidak berwarna, berarti range pH-nya itu sekitar di bawah 8. Sedangkan ketika berubah menjadi warna merah, berarti pH-nya sekitar 9,6 ke atas. Tapi ketika warnanya di tengah-tengah gimana? Bisa jadi dia pH-nya berada di 8 sampai 9,6. Nah, kita langsung saja mencoba menentukan pH dengan menggunakan trayek perubahan warna indikator. Baik, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama adalah kita membuat yang namanya garis pH. Garis pH itu seperti garis bilangan biasa, di mana di kiri nilai maksimal 1, di kanan nilainya 14, seperti di tengah-tengah kalian bisa ini tentu saja 7. Garis pH. Jadi range pH kan 1 Pertama sampai 14. kita analisa larutan X ini bila diuji dengan metil oren dan BTB berwarna kuning. Kita lihat untuk metil oren trayeknya 3,1 sampai 4,4, perubahan warnanya merah ke kuning. Itu artinya kalau
sebuah larutan itu diuji dengan indikator metil orange memberikan warna kuning, pH-nya itu di atas 4,4, sehingga kita tulis di sini kira-kira 4,4 di sini. Kisaran pH-nya di atas arahnya ke sana. 4,4. Jadi ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Garis ke kanan seperti itu. Selanjutnya. Kemudian untuk BTB, nah ini 6,0 sampai 7,6 trayeknya. Indikator BTB memberikan warna kuning. Nah, memberikan warna kuning. Ini ada di kiri, jadi padahal trayeknya 6,0 sampai 7,6. Berarti 6,0 kira-kira di sini. Garis di lihat batas kan kirinya 6,0. Artinya kalau dia memberikan warna kuning, yang di kiri adalah 6, berarti ring pH-nya arahnya ke sana, ke kiri. Garisnya ke kiri, di bawah 6. Arahnya ke kiri. Kemudian dengan metil merah berwarna jingga. Lihat-lihat metil merah, trayeknya 4,4 sampai 6,2. Berarti perubahan warnanya merah ke kuning. Kalau jingga itu berarti kan ya? Campuran antara merah dan kuning, itu jingga. Sehingga trayek pH-nya di sini atau ring pH-nya itu ya terletak antara 4,4 sampai 6,2. Kira-kira 6,2 di sini. Kita buat 6,2. Saya gambar demikian. 4. Nah, seperti ini ya garisnya ya. Nggak apa-apa, agak bengkok sedikit. Nah, kemudian dengan PP tidak berwarna. Nah, lihat tidak berwarna berarti PP, arah garisnya itu ke kiri atau lebih kecil dari 8,3. Kira-kira di sini 8,3 saya taruh ke sini. Nah, ring pH-nya adalah daerah yang dilewati semua garis. Sekali lagi, daerah yang dikelilingi semua garis atau irisan dari ring-ring pH tadi. Kita lihat kalau kita analisa ring pH-nya itu terletak antara 4,4 sampai 6,0 karena daerah ini yang dilewati semua ring pH. Sehingga jawaban yang betul adalah E. Masing sampel larutan ke dalam plat tetes yang sudah kita beri label. Di plat tetes ini diteteskan terlebih dahulu larutan yang ingin diuji, dia termasuk asap atau basanya. Nah, di sini sudah diadakan yang sebelah kiri itu. Sebelumnya sudah diberi label plat tetes yang digunakan sebagai berikut untuk mempermudah pengamatan. Kemudian langkah berikutnya pada kedua sampel tersebut kita tambahkan larutan indikator. Yang pertama kita tambahkan dengan bromtimol biru atau BTB sebanyak kurang lebih masing-masing 3 tetes pada kedua sampel tersebut. Lalu kalian amati perubahan warna yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan. Yang kedua, kita tambahkan indikator metil orange pada kedua sampel sebanyak 3 tetes. Sekali ya. Berarti untuk menghitung pH-nya seperti trayek. Kemudian kalian catat juga pada tabel pengamatan. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan percobaan yang masih menggunakan teknik akuratas sebagai rujukan. Jadi dalam rahasia yang dituangkan ke gelas kimia pertama dia berubah jadi warna merah, tapi ketika dituangkan ke gelas kimia kedua dia menjadi tidak berwarna. Lalu ketika dituangkan ke gelas kimia ketiga dia berubah lagi jadi pink.
Kemudian yang keempat, menjadi tidak berwarna lagi. Kira-kira larutan apa saja yang digunakan di dalam percobaan ini? Iya, ada yang tahu? Oke, sekarang kita coba lagi untuk menuangkan gas kimia yang pertama ke gas kimia yang kedua. Dia berubah menjadi warna merah muda. Lalu kita tuangkan ke gelas kimia yang ketiga. Masih tetap berwarna merah muda. Lalu bagaimana jika kita tuangkan ke gelas kimia yang keempat? Wow, ternyata menjadi tidak berwarna lagi. Oke, ada yang mengetahui larutan apa saja yang digunakan dalam percobaan ini? Wah, apa ini? Suratnya disuruh buka nih. Apa ya? Wah, apa ini? Suratnya disuruh buka nih. Apa ya isinya? Kok cuma kertas kosong gini? Nggak ada tulisannya sama sekali, cuma putih semua. Nah, apa ya maksudnya? Coba wah ada kertas lagi nih. Semprotkan cairan di dalam botol ke kertas, kemudian baca isi pesannya. Oke deh, Pak. Loh, apa ya? Kok bisa muncul kayak gini? Wah, ternyata muncul tulisan. Wah, ada yang mau menyampaikan perasaannya dengan menggunakan pesan rahasia ini? Nah, kalau kalian mau mencoba membuat pesan rahasia, silahkan kalian pahami dulu konsep asam basa. Kira-kira larutan apa saja sih yang digunakan dalam percobaan pesan rahasia ini? Sekarang saatnya kalian yang melakukan percobaan sederhana dengan indikator asam basa. Larutan yang diuji ada cuka, air sabun, minuman bersoda, pembersih lantai, air lemon atau air jeruk, dan obat mah cair. Nah, untuk menggunakan indikator alaminya, kalian cukup pilih salah satu saja kalian ingin menggunakan apa. Dan untuk indikator buatannya yang perlu dilakukan percobaan itu untuk yang kertas lakmus, kemudian yang indikator universal. Nanti akan Ibu bagi, kalian bisa minta ke Ibu. Nah, namun dalam percobaannya, kalian tetap harus menjaga keselamatan dan keamanan saat praktikum. Jika ada larutan lain yang ingin kalian uji selain yang saya sebutkan, kalian bisa konsultasi terlebih dahulu kepada saya. Kemudian catat semua hasil pengamatanmu pada laporan. Nanti format laporannya akan saya berikan. Nah, kalian juga bisa mencoba membuat kimia hiburan dan pesan rahasianya. Tapi kita bahas terlebih dahulu kira-kira larutan apa saja yang digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, untuk untuk latihan soal trayek pH tentang larutan indikator, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan. Nanti silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Buku tulis dan laporannya silahkan dikumpulkan kepada saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.